perkara gugatan nomor 13.PDT-G/2019/PN-BIL, di mana dalam putusan hakim yang menyatakan demi hukum sah dan berharga pelaksanaan sita penyesuaian terhadap objek sita 1, 2, dan 3 dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya berupa beberapa peralatan pabrik yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, melekat mesin-mesin operasional pabrik yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Bangil. Namun pada kenyataannya tidak dilakukan oleh juru sita PN Bangil dan hakim yang menyidangkan lantaran adanya kebijakan pada Ketua Pengadilan Bangil pada saat itu Dewantoro SH MH. Padahal menurut Haji Ahmad Mustafa selaku penggugat sudah membayar panjar eksekusi senilai Rp9.775.000 pada perkara nomor 13.PDT-G/2019/PN-BIL. Sayangnya hingga sampai saat ini eksekusi belum dilakukan. Menurut Humas Pengadilan Tinggi Surabaya, Elang Prakoso SMH mengatakan sebelum hakim akan menyatakan mengabulkan sita bersamaan, hakim yang menyidangkan sudah membuat penetapan sita dulu. Itu pasti dia sudah mengeluarkan penetapan sita dulu. Nah, nanti di dalam putusan itu akan dinyatakan bahwa berita acara sita atau penetapan sita pada tanggal sekian ini dinyatakan sah dan berharga. Makanya akhirnya muncullah sita persamaan itu tadi. Ya itu di putusan pasti ada berita acara, katakanlah berita acara sita persamaan ini dinyatakan sah dan berharga. Kalau kemudian dia menetapkan penetapan sita, barangnya tidak ada, itu nanti dalam putusan akan dinyatakan bahwa penetapan ini tidak sah dan berharga. Nah ini ada enggak putusan ini? Saya nggak bisa ngomong. Jadi Itu bukan SOP, itu hukum acara. Itu harus dilakukan, Pak. Kalau tidak wajib. Kalau tidak ngapunten, Pak. Kalau umpamanya dugaan tidak dilakukan oleh oknum hakim seperti itu Ya apa, Pak? berarti kan ada pelanggaran hukum acara. Siap. karena kalau dari penjelasan Sementara menurut juru bicara yaitu Afif Januarsa SHMH sekaligus yang menyidangkan perkara gugatan nomor 13.PDT-G/2019/PN-BIL menerangkan bahwa perkara tersebut sudah ingkrah dan penggugat mengajukan permohonan eksekusi, apalagi sudah membayar panjar eksekusi, namun eksekusi tersebut tidak dijalankan karena merupakan kebijakan atas ketua pengadilan. Dan siapa, Bapak? Saya dengan Afif Januarsa Saleh, juru bicara Pengadilan Negeri Bangil. Pak, tolong jelaskan untuk perkara nomor gugatan perdata nomor 13 tahun 2019 terhadap Pak Ahmad Mustafa dan Haji Abdullah melawan Tung Chandra. Mohon Pak dijelaskan, Pak. Ya, jadi untuk perkara gugatan nomor 13 2019 itu perkaranya sudah selesai dan sudah berkekuatan hukum pada tanggal 29 April ya, 2019 ya, dan itu dimenangkan oleh penggugat. Gugatan dimenangkan oleh penggugat. Jadi kaitannya dengan pertanyaan dari saudari mengenai penggugat sudah bermohon eksekusi dan sudah membayar biaya panjar eksekusi dan kenapa eksekusinya tidak dilanjutkan. Jawaban dari kami dari pengadilan karena terhadap perkara nomor 13 yang dimenangkan oleh para penggugat tersebut diajukan gugatan bantahan ya, gugatan perlawanan yang juga diajukan di Pengadilan Negeri Bangil oleh Saudara Gunawan selaku pemenang lelang. Dan di dalam putusan gugatan perlawanan nomor 79/PDT/BTH/2020 PN-BIL itu perlawanannya dikabulkan ya, maka dengan demikian permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh penggugat Haji Mustafa dan Haji Abdullah di nomor 13 itu
itu terkait dengan sita persamaan. Nah, itu di dalam putusan perlawanan itu putusan persamaannya diangkat, jadi otomatis permohonan eksekusi dari penggugat nomor 13 tidak dapat dilaksanakan. Seperti itu. Untuk kaitannya dengan Ketua PN Pak, apa ada kaitannya dengan pelaksanaan eksekusi atau karena selama ini kan masih sidang berjalan? Intinya seperti itu Pak. Ya, ini kaitannya dengan permohonan eksekusi. Ya, jadi pada waktu si penggugat Haji Mustafa dan Haji Abdullah mengajukan permohonan eksekusi, nah itu dengan Tempat lain, mantan Ketua PN Bangil yaitu Dewantoro Haza MH yang sekarang menjadi hakim di Pengadilan Negeri Surabaya mengatakan, pada saat itu saya sudah mengeluarkan penetapan eksekusi, tinggal panitranya sudah melaksanakan eksekusi. Kalau panitranya tidak menjalankan kasus atau laporannya, ujar Hakim Dewantoro SMH. Bukan perlawanan, bukan penundaan, nggak pernah dilakukan gitu. Nah, apakah waktu itu kan karena polisi beralasan sedang COVID, pengamanan, nah itu. Bukan, ini kan perdata Pak, kebetulan. Ya, maksudnya pengamanan itu kan sedang COVID, tidak boleh melaksanakan kerumunan. Jadi gini Pak, dalam putusan ini kan dikabulkan sita persamaan dan terbukti bahwa tergugat 1 dan 2 telah melanggar telah melakukan perlawanan hukum dengan membayar denda 16 miliar. Dan itu pun harus dilaksanakan untuk sita, objek sita dari 3 objek, 1, 2, dan 3. Nah ini kan dia sudah bayar panjer, eksekusi sudah terima relas dan amaning, namun tidak dijalankan. Nah, kalau hal seperti itu tanyakan panitranya. Panitranya itulah yang pelaksana penetapan ketua. Otomatis kan pada saat itu kan kemarin saya kan sudah dari sana. Itu kan ada kebijakan di dalam ketua PN pengadilan pada saat itu ketua PN-nya kan panjenengan Bapak. Ya, misalkan seperti ya. itu. Nah, kalau saya sudah mengeluarkan penetapan berarti tinggal dilaksanakan oleh bahwa panitra. panjenengan sudah mengeluarkan penetapan untuk pelaksanaan eksekusi. Nah, namun ya, apakah tinggal panitra apakah sudah melaksanakan eksekusi atau belum? berarti saya ulangi, Bapak sudah mengeluarkan penetapan. Apakah saya kan tidak ingat lagi apakah ada apa tidak anunya penetapannya. Tapi kalau sudah saya mengeluarkan, panitra harus sudah melaksanakan. Berarti kalau tidak dilaksanakan, ya. Kalau apakah di sana sudah melaksanakan, tinggal dilihat di laporannya apakah sudah dilaksanakan apa belum, gitu. Kayak gitu. Yang penting dari jenengan sudah mengeluarkan penetapan. Nah, ya, apakah saya sudah mengeluarkan penetapan kalau anunya penetapan pelaksanaan eksekusi kayak gitu. Oh ya nggak ingat ya. Kan Bapak nggak mungkin saya pada saat menjawab. itu Bapak pindah ke sini tahun berapa? Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahayu mengabarkan.